Para sahabat sehat, jumpa kembali dengan saya, Dr. Pua, dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Tentunya di channel yang sama, Puas Channel, edukasi kesehatan wanita menuju hidup yang berkualitas. Para sahabat sehat, sudah agak lama memang, sekitar 2 mingguan saya terpaksa tidak bisa memberikan edukasi melalui channel YouTube ini, karena ada beberapa kesibukan. Saya mengikuti kongres di Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan juga ada beberapa kegiatan yang memang betul-betul menyita waktu, tapi bersyukur pada kesempatan ini bertepatan dengan Pekan ASI Sedunia. Para sahabat sehat tentunya tahu ya, Pekan ASI yaitu mulai tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus 2024 itu adalah Pekan ASI Sedunia tahun 2024. Tahun yang lalu, kita tahu tahun 2023 itu Pekan ASI juga 1 sampai 7 Agustus itu kan mengambil tema mengenai apa? Walaupun ibu bekerja harus tetap bisa memberi ASI ya. Enabling breastfeeding ya. Jadi tidak ada perkecualian bagi seorang ibu yang alasan tidak memberi ASI karena dia bekerja. Nah, pada tahun ini luar biasa sekali. Tema daripada Pekan ASI Sedunia tahun ini adalah apa? Closing the gap, ya, closing the gap, breastfeeding support for all. Artinya tutup kesenjangan, ya, closing the gap, tutup kesenjangan. Semua harus berperan aktif di dalam mendukung ibu mengasihi, ya. Jadi ibu memberi ASI, ya. Jadi semua pihak, jadi tutup kesenjangan, dukung sepenuhnya bagi ibu yang memberi ASI. Nah, luar biasa sekali. Kalau sudah berbincang-bincang masalah dukung-mendukung, tentunya para sahabat sehat, khususnya ibu-ibu yang saat ini sedang menyusui, akan bertanya, siapa saja sih yang dimaksud dengan semua ini? Kan dikatakan semua nih harus mendukung ya. Kalau pengertian dulu, ya sudah namanya menyusui ya ibu dengan bayinya kan ya. Jadi ibu tugasnya sebagai seorang ibu melahirkan anak memberi ASI kepada bayinya. Nah sekarang Badan Kesehatan Dunia, WHO, juga UNICEF itu semua menggerakkan semua lini, menggerakkan semua pihak untuk memberikan dukungan penuh kepada ibu yang menyusui, kepada ibu yang mengasihi, memberi ASI, ya, mengasihi ya, jadi memberi ASI. Nah, kalau sudah mendapat dukungan dari semua pihak, tentunya para sahabat sehat akan bertanya, siapa sih yang paling penting? Ya semua penting, tapi maksud saya yang paling penting selain ibu itu sendiri yang bisa menentukan sukses tidaknya dia memberi ASI, tentunya adalah peran suami. Para sahabat sehat tentu pernah mendengar ya, di negara-negara maju, saya contohkan ya, saya sebutkan satu negara di Swiss, yaitu ada pasien saya kebetulan dia di sana, itu pas datang ke Indonesia, cerita bahwa cuti untuk melahirkan itu, kalau kita di Indonesia kan 3 bulan ya, di sana itu yang cuti tidak hanya istrinya, suaminya pun cuti. Nah ya, jadi ada juga pasien saya yang kebetulan bekerja di Indonesia tapi di perusahaan asing yang menerapkan seperti ini. Waktu itu pasien saya itu bekerja di sebuah perusahaan di daerah Pasuruan, tapi itu perusahaan asing, perusahaan Jepang kalau nggak salah, itu juga sama. Suami istri mendapatkan cuti 6 bulan. Gaji full dokter, full. Jadi cuti 6 bulan. Karena tujuannya suami berperan di dalam mensukseskan, mendukung, mensupport seorang istri untuk bisa memberi ASI dengan berlimpah, dengan eksklusif. Jadi ASI eksklusif sudah tahu ya, 6 bulan full, ASI saja, nggak boleh susu formula, nggak boleh makanan tambahan selama 6 bulan full. Nah, para sahabat sehat, tadi kan dikatakan nih, closing the gap. Jadi tutup kesenjangan. Jadi nggak bisa lagi dikatakan, oh ya kalau bekerja di instansi pemerintah, saya itu bekerja di perusahaan saya itu nggak ada ceritanya bisa ngasih ASI kan, setiap hari kerjanya 8 jam, nggak ada jam istirahat, gimana caranya merah ASI dan sebagainya. Nah, melalui Pekan ASI ini dihimbau
closing the gap, tutup semua kesenjangan. Jadi nggak ada alasan karena bekerja di pemerintah, di swasta, dimanapun tetap bisa. Kita tahu contoh konkret nih, dalam rangka Pekan ASI Sedunia pun PT KAI itu menyediakan ruang untuk menyusui di mana? Di stasiun, ada 178 stasiun yang disiapkan ruang untuk menyusui. Nah, para sahabat sehat yang bekerja di kantor juga ada kan pasti ruang menyusui. Di rumah sakit ada ruang menyusui. Di mana lagi? Dimanapun. Jadi closing the gap. Mungkin ada lagi yang protes. Lah saya kan bekerjanya di pasar dokter, gimana caranya saya bisa menyusui full? Tetap bisa. Sebelum berangkat bekerja, menyusui bahkan masih punya ASI perah, sepanjang ditinggal bekerja bayinya tetap mendapatkan ASI, pulang kerja cepat-cepat juga setelah mandi bersih menyusui lagi. Nah jadi sekali lagi closing the gap. Jadi tidak ada alasan bekerjanya di mana ya. Nah mengapa sih kok WHO, UNICEF semua begitu sejak dicanangkan Pekan ASI Sedunia ini, kalau saya nggak salah ini tahun 92 ya, sesuai kelahiran anak saya tuh. Karena sudah terbukti, teruji bahwa ASI itu lebih hebat dibandingkan susu formula merek apapun juga. Mohon maaf ya, para produsen susu, saya katakan mau sebagus apapun, semahal apapun susu formula, tetap masih kalah dengan ciptaan Tuhan. Ya, ASI anugerah yang terbesar bagi seorang ibu itu kaya akan vitamin, mengandung antibodi sehingga menyebabkan anak itu jadi kebal, tidak gampang sakit. Saya jelaskan dalam channel yang lalu dalam ASI eksklusif itu saya jelaskan. Walaupun anak saya juga seorang dokter, dia juga pada waktu cucu saya umur 1 tahun itu dia menjalani pendidikan PPDS, menjalani pendidikan dokter spesialis. Itu pun bisa full ASI eksklusif. Dan hasilnya apa? Di saat ibu bapaknya terkena COVID, kakek neneknya terkena COVID, itu cucu saya aman, sehat, nggak tertular COVID. Nah, luar biasa karena memang antibodinya hebat di dalam ASI itu. Gizinya bagus. Bayi ASI tidak gendut banget tidak, tapi apa istilahnya orang Jawa bilang atos padat ya. Jadi tidak gendut yang goyor-goyor begitu tapi padat. Jadi tidak gendut tapi sehat, lincah, cerdas karena memang terbukti di dalam ASI itu kaya akan kandungan gizi yang luar biasa. Nah, sudah saya jelaskan tadi bahwa mengandung nilai gizi yang bagus, mengandung antibodi, sehingga pasti kalau ASI eksklusif itu dijalankan bisa menciptakan generasi handal, generasi emas. Nah, kita tahu bahwa program pemerintah yang paling digalakkan pada akhir-akhir ini adalah apa? Mencegah stunting kan? Dengan ASI ini pun mencegah stunting. Ya, generasi emas, kecerdasan. Kecerdasan tidak hanya kecerdasan intelijensi, IQ, tapi juga EQ, emosional. Juga spiritual. Jadi sehat jasmani dan rohani anak ASI itu luar biasa sekali. Jadi sekali lagi para sahabat sehat dicanangkan dalam pentingnya peran ASI dalam 1000 hari pertama kehidupan. Pernah saya jelaskan dalam channel yang lalu, juga dalam 8000 hari pertama kehidupan. Nah, di samping begitu besarnya manfaat ASI bagi bayi, para sahabat sehat harus tahu bahwa memberi ASI itu pun bermanfaat bagi ibunya. Saya contoh yang paling sederhana. Dengan memberi ASI, nggak usah bingung diet, ibu-ibu tuh pasti akan langsing ya. Karena walaupun makan banyak, tersedot melalui ASI untuk bayinya. Jadi badannya bisa terpelihara langsing. Jadi cantik langsing karena memberi ASI. Juga manfaat yang lain, dengan ASI eksklusif itu merupakan metode KB alamiah. Amenorelaktasi, ya jadi metode amenorelaktasi MAL itu merupakan anugerah Tuhan tanpa alat KB kalau memang ASI eksklusif itu merupakan KB alamiah. Nah luar biasa kan ya, jadi memberi ASI itu merupakan hadiah yang terindah buat bayinya, bayinya sehat, bayinya cerdas. Bonusnya untuk ibu cantik, ibu langsing, bisa KB lagi. Nah, para bunda yang saat ini agak-agak galau, mungkin sedang hamil, nanti saya enaknya ASI eksklusif apa
separuh-separuh ya sama susu formula. Nih saya berikan pesan sponsor yang paling hebat, ASI eksklusif. Tidak ada yang mengalahkan. Dari segi ekonomi nggak usah beli kan ya. Dari segi praktisnya nggak usah bingung merebus botol tengah malam harus menuang susu formula, enak tengah malam sambil ngantuk langsung bisa memberikan ASI kepada bayinya. Bonding, ikatan batin, perlekatan antara ibu dengan bayinya sambil disusui, itu bayi bisa diajak omong-omong, bisa dikudang kalau istilahnya orang Jawa, bisa di beri senandung lagu juga bisa. Prinsipnya luar biasa sekali ASI ini, tidak hanya hebat di dalam nilai gizi, tapi juga dari segi ekonomi akan membantu ekonomi keluarga karena tidak usah beli susu yang mahal-mahal. Karena ini gratis diberi oleh Tuhan dan hebat sekali komposisinya. Oke, para sahabat sehat, tadi saya katakan kan closing the gap nih ya, tutup semua kesenjangan dan breastfeeding support for all, artinya semua harus berperan aktif. Saya katakan bahwa yang paling penting tadi suami kan ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, dokter gimana caranya suami kok bisa memberikan dukungan merupakan salah satu peran yang paling penting bisa membuat ASI berlimpah. Saya beri contoh yang paling sederhana. Dengan belayan kasih sayang suami, dengan pijat laktasi, dengan dipijat itu rileks itu seorang ibu yang nanti ya dalam sesi berikutnya mungkin ya akan saya tayangkan mengenai pijat laktasi khusus ya. Tapi yang jelas kalau seorang suami memberikan pijatan-pijatan laktasi dengan penuh kasih sayang, itu istri atau ibu daripada bayi ini akan menjadi rileks, tidak stres, bahagia. Karena apa? Produksi hormon endorfin dan juga oksitosin. Ya, hatinya senang, oksitosinnya melimpah, ASInya melimpah. Makanya suami sangat penting peranannya di dalam mendukung suksesnya seorang ibu memberikan ASI eksklusif. Dengan rileks, tidak stres, bahagia, ASInya bisa melimpah. Oke, selain dukungan daripada suami, tentunya dukungan daripada keluarga inti yang lain. Kalau tinggal di rumah dengan mertua, dengan mungkin saudara yang lain, itu semua memberikan dukungan yang luar biasa. Dan ini sekali lagi membuat rileks, tidak stres, bahagia, ASI melimpah karena hormon oksitosin dan juga endorfin akan diproduksi dengan melimpah pula ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah makan bergizi. Jadi ibu yang sedang menyusui jangan diet-diet, jangan takut gendut ya. Tadi sudah saya katakan, makan bergizi tidak akan membuat gendut karena disedot oleh bayinya. Kemudian selain makan tentunya istirahat yang cukup ya, peran suami lagi. Jadi tidak harus ibunya 24 jam begadang karena ada suaminya juga yang membantu menjaga bayinya ya. Jadi pola hidup sehat sudah saya jelaskan dalam channel yang lalu, pola diet, pola istirahat, pola pikiran, tidak stres, rileks, bahagia itu akan mendukung suksesnya memberi ASI. Itu merupakan tips dan trik bagaimana ASI bisa melimpah. Nah, kemudian kalau tadi sudah saya katakan tidak ada alasan jenis pekerjaan apa, karena sudah saya katakan menyusuilah lebih sering, sebelum mulai bekerja ataupun setelah bekerja itu akan semakin memperlancar produksi ASI. Semakin dihisap bukan semakin habis loh ya. Ingat, semakin dihisap itu refleks tubuh akan memicu kepada otak untuk memproduksi oksitosin. Sehingga ASInya keluar lagi. Jadi tidak sama seperti kalau buatan manusia disedot istilahnya diambil habis. Ini enggak. Semakin disedot oleh bayinya, semakin keluar dengan melimpah karena ada istilahnya siklus hormonal merangsang otak untuk memproduksi oksitosin tadi, untuk memproduksi prolaktin, hormon-hormon untuk memperlancar ASI. Oke, jadi sekali lagi di tempat kerja pun jangan khawatir ASI perah ya. Bisa ditaruh di kulkas, waktu pulang membawa oleh-oleh hadiah terindah untuk bayinya ASI lagi ya. Jadi, tapi jangan langsung diberikan yang ASI perahnya. Setelah di rumah, setelah mandi, langsung nenen, langsung bonding, menyusup pada ibunya. Sedangkan yang tadi oleh-oleh ASI perah bisa ditaruh di freezer. Bisa bertahan sampai 6 bulan. Nanti besoknya kalau ditinggal kerja, ini bisa diturunkan, bisa diminumkan kepada bayinya. Jadi sekali lagi, para sahabat sehat, tips dan trik ASI melimpah tadi sudah saya jelaskan. Rileks, tidak stres, bahagia, dukungan suami yang paling penting, pijat laktasi,
makan bergizi, istirahat cukup, ya. Jadi sekali lagi itu semua bisa mendukung ASI melimpah. Susui lebih sering buah hati Anda, itu akan semakin memperkaya atau memperlancar ya daripada ASI. Nah, ini khusus tahun 2024 ini, selain tadi sudah closing the gap, breastfeeding support for all ya. Jadi ada beberapa tujuan memang yang dicanangkan bahwa harus adanya kebijakan menghargai wanita yang menyusui. Harus diciptakan sistem kesehatan yang ramah terhadap wanita, khususnya wanita menyusui. Harus mengkonsumsi atau wanita yang sedang memberikan ASI itu dimanapun, kapanpun, itu harus difasilitasi ada tempatnya dan ada jam-jamnya. Jadi maksud saya ada bisa break untuk memerah ASI seperti itu. Solidaritas, dukungan masyarakat semua pihak kepada ibu yang menyusui. Oke, para sahabat sehat, saya rasa sudah cukup jelas ya. Jadi Pekan ASI Sedunia tahun 2024, ayo kita dengungkan, tidak hanya 1-7 Agustus saja dan setelah itu selesai, tidak loh ya. Namanya pekan, jadi sepekan. Tapi setelah 7 Agustus pun tugas kita tetap kesinambungan, kita dukung semua ibu menyusui, kita sebagai apapun saat ini, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai tenaga kesehatan, ataupun sebagai pekerja, ataupun sebagai pemilik usaha, dukunglah ibu yang sedang menyusui. Karena dengan Anda mendukung, berarti Anda mensukseskan terciptanya generasi emas Indonesia tahun 2045 nanti. Jadi tidak hanya slogan ya generasi emas, tapi betul-betul tercipta generasi handal karena kita memberikan ASI. Anugerah Tuhan yang jangan kita sia-siakan, anugerah terindah untuk para ibu yang itu harus kita berikan kepada anak kita. Salam sehat dari saya. Jangan lupa teruskan. Kalau Anda merasa bermanfaat tayangan ini, Anda share, Anda like, Anda komen, silahkan. Karena kita semua mendukung suksesnya peran ibu di dalam menyusui. Salam sehat dari saya. Salam ASI.